Halo semua, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja ya dimanapun kalian berada. Nah, kakak mau tanya nih, ada yang tahu nggak ya tanggal 20 Maret itu diperingati sebagai hari apa? Iya betul. Pada tanggal 20 Maret kita memperingati hari mendongeng sedunia. Nah, untuk memperingatinya, kami, para Menlinta di literasi pertamaku, akan mendongeng berantai. Dan kali ini, kami akan bercerita tentang petualangan si Ocil yang akan mencari harta karun. Oh, sudah siap belum? Duduk yang manis dan dengarkan ceritanya ya. Kamar Ocil terlihat sangat berantakan. Mainan Ocil berserakan di mana-mana. Ada mobil-mobilan yang tergeletak di lantai. Begitu pula mainan robot serta balok warna-warninya. Hal ini membuat Kak Asih sangat geram. Kotor sekali. Kalau sudah selesai bermain, tolong bereskan lagi, seru Kak Asih kepada adiknya. Ocil yang saat ini hanya rebahan di atas kasur, ditemani mainan legonya yang berserakan, tidak menjawab seruan Kak Asih. Ocil hanya menganggukkan kepalanya yang sudah terbenam di atas bantal. Ayo dong, kamu kenapa sih? Ayo bangun dan rapikan kamarnya, kata Kak Asih sambil menghampiri Ocil dan menarik tangannya agar bangkit dari tempat tidur. Ocil pun bangkit dengan malas, mukanya ditekuk, tanda sedang tidak bersemangat. Si kecil Ocil yang baru berumur 6 tahun menunjukkan rasa bosannya kepada kakaknya. Aduh, adik kesayangan kakak ini kenapa ya? Tanya Kak Asih sambil berjongkok memeluk tubuh mungil adiknya. Maklum, umur Kak Asih terpaut 8 tahun dengan Ocil, sehingga Kak Asih harus berjongkok untuk memeluk adiknya itu. Aku sudah seharian bermain sendiri. Ayah sibuk bekerja, ibu sibuk memasak, dan Kak Asih sibuk sekolah, begitu Ocil kepada kakaknya. Aku sudah berpetualang ke hutan gelap bersama Kapten Robot. Aku juga sudah berlayar hanya menggunakan sampan di lautan lepas. Dan sekarang aku bosan. Begitu Ocil semakin panjang. Ocehan kecil Ocil membuat Kak Asih tak kuasa menahan tawanya. Kok ibu dengar ada yang lagi ngomel ya? Kata ibu yang tiba-tiba sudah ada di depan pintu kamar Ocil. Ibu yang mendengar keluhan Ocil pun ikut tertawa. Maaf ya sayang, ibu tadi lama masaknya. Kak Asih juga harus sekolah. Kamu jadi bermain sendiri deh. Sesal ibu. Kakak sudah selesai sekolah kok. Sekarang, maukah Ocil mencari harta karun dengan kakak? Ajak Kak Asih. Ibu dan kakak dulu sering loh memainkan permainan ini. Tambah Kak Asih. Ternyata ibu juga tidak mau ketinggalan nih untuk ikut bermain bersama Kak Asih dan Ocil. Tunggu dulu dong. Ibu juga mau ikut bermain nih bersama kalian, kata ibu dengan penuh semangat sambil terngiang ingatannya ketika bermain bersama Kak Asih waktu kecil. Sedangkan Ocil
meminta Kak Asih untuk segera memulai petualangan. Nampaknya Ocil sudah tidak sabar lagi ya. Apakah adik-adik juga sudah tidak sabar melihat bagaimana serunya Ocil mencari harta karun? Tentu tidak sabar dong. Setelah itu Kak Asih berkata, "Cil, kita bermainnya hanya di kasur saja loh," kata Kak Asih yang membuat Ocil kebingungan. "Kak, tapi bagaimana caranya kita mencari harta karun kalau hanya di kasur saja?" jawab Ocil dengan penuh penasaran. Sudah. Lebih baik sekarang Ocil bereskan dulu mainannya. Setelah itu, Ibu dan Kak Asih akan menjelaskan bagaimana cara bermainnya. Kata Ibu menjelaskan kepada Ocil. Nah, meskipun Ocil masih merasa kebingungan, tetapi Ocil bergegas membereskan mainan. Satu persatu mainan Ocil masukkan ke tempat semula. Dan dengan seketika kamar Ocil menjadi rapi. Ocil, kita akan mulai mencari harta karun, kata Kak Asih mulai menjelaskan. Bukan harta besar, bahkan ini kecil sekali. Kamu perlu jeli untuk bisa menemukannya, kata Kak Asih. Ocil mendengarkan penjelasan Kak Asih dengan serius. Untuk bisa menemukan harta karun tersebut, kamu harus masuk ke dalam gua yang dalam dan juga gelap. Ibu mulai menjelaskan. Di dalam gua tersebut, kamu akan merasakan tubuhmu diketuk-ketuk. Dan kamu akan mendengar sebuah lagu ketika tubuhmu diketuk-ketuk. Nah, kamu harus cermat merasakan setiap ketukan yang ada di tubuhmu, kata Ibu menjelaskan. Ocil sangat antusias menyimak penjelasan dari Ibu dan Kak Asih. Layaknya pencari harta karun, setiap detail pesan akan mengarahkan ke lokasi harta karun tersebut. Setelah lagu itu berakhir, baru kamu bisa mencari harta karunnya. Ibu menyelesaikan penjelasannya. Baiklah, aku siap mencari harta karun, kata Ocil bersemangat. Ocil diminta ibu untuk telungkup. Ketika Ocil mulai menundukkan pandangannya, dia seperti sedang memasuki gua yang sangat dalam dan gelap. Ocil tidak bisa melihat apa-apa lagi. Cubla sueng suong tengelenter mampu ketudung gudel pa empole ralere sapang guyo dele ake serpong dele kopong serpong dele kopong. Seiring dengan alunan lagu, Ocil mulai merasakan ketukan-ketukan di atas punggungnya berpindah-pindah. Ocil merasakan dengan sungguh-sungguh ketukan itu. Setelah lagunya selesai, Ocil diminta Ibu dan Kak Asih untuk berdiri. "Hayo, di mana harta karunnya?" tanya Kak Asih sambil menunjukkan kepalan kedua tangannya. Ternyata Ibu juga mengepalkan kedua tangannya. Ocil berpikir, di mana ya kira-kira harta karunnya? Di Kak Asih atau di Ibu? Sesaat setelah berpikir, sambil bergantian melihat Kak Asih dan Ibu, Ocil akhirnya menentukan pilihannya. Pasti ada di tangan Ibu, kata Ocil dengan yakin. Ibu pun membuka kepalan tangannya. Ternyata benar, Ibu yang menyimpan harta karun tersebut.
Harta karunnya berupa permen coklat kesukaan Ocil. Hore, harta karunnya ketemu! Teriak Ocil kegirangan sambil mengangkat permen coklatnya tinggi-tinggi. Kakak Asih dan ibu hanya bisa tertawa geli melihat tingkah laku Ocil. Setelah pekerjaan ayah selesai, ayah menghampiri kakak Asih, Ocil, dan ibu. Ocil semakin senang karena itu tandanya permainan akan semakin seru. Ocil pun segera mengajak ayah untuk bermain mencari harta karun. Kali ini ayah yang bertugas menjadi pencari harta karun ke dalam gua. Permainan pun baru dimulai. Terima kasih sudah menyimak dongeng dari literasi pertamaku.